Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu bagaimana caranya agar jambu kristal rajin berbuah dalam pot, planter bag maupun polybag. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga, karena insya Allah channel ini semua isinya tentang pengalaman saya di dunia pertanian ya. Jadi teman-teman harus subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain, dan agar teman-teman semakin pandai dalam membuahkan tanaman. Jangan lupa share juga agar video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, untuk yang pertama teman-teman harus perhatikan adalah asal bibitnya ya. Maksudnya adalah teman-teman harus pilih bibit yang bagus atau bibit yang berkualitas ya. Maksudnya adalah bibit-bibit yang diambil dari indukan-indukan yang terbukti rajin berbuah. Untuk di video ini adalah bibit hasil cangkok ya. Kalau saran saya, kalau untuk tabu lampot, ini bagusnya adalah bibit hasil cangkok, karena buahnya biasanya lebih kuat daripada okulasi. Kemudian yang kedua, tentu saja media tanamnya harus tepat ya. Untuk media tanam yang saya pakai sekam padi yang telah lapuk atau busuk, tanah, dan juga pupuk kandang. Untuk perbandingannya 1:1:1. Karena kalau kita campurkan sekam, ini medianya nanti dia akan poros ya. Jadi kalau musim hujan kayak sekarang, ini tidak terjadi genangan dan tentu saja menghindari busuk akar. Kenapa harus pakai pupuk kandang? Karena seperti biasa ya, pupuk kandang adalah pupuk yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya teman-teman harus kenali percabangannya. Untuk percabangannya ya, kalau yang di bawah itu atau cabang utama itu disebut cabang primer. Kemudian cabang keduanya ini cabang sekunder. Kemudian ini cabang ketiga namanya cabang tersier. Nah, untuk pembuahan rata-rata tanaman itu pembuahannya di cabang tersier. Jadi kalau mau buahnya banyak, tentu saja tersiernya juga harus banyak. Tapi kita juga nggak boleh pelihara semua tersier ya. Kita harus pilih cabang-cabang tersier yang besar. Jadi kalau yang kecil-kecil itu dibuang saja. Nah, untuk kiat-kiatnya untuk membuahkan ini mudah sekali ya. Lakukanlah pruning atau pemangkasan di setiap pucuk tersier. Nah, tujuannya kenapa kita lakukan pemangkasan adalah karena cabang tersier adalah cabang generatif atau cabang pembuahan. Kita perlu melakukan pemberhentian pertumbuhan vegetatifnya ya. Jadi saat kita potes pucuknya, ini akan mempercepat proses generatifnya atau laju pertumbuhan generatif. Generatif adalah laju pertumbuhan buahnya. Nah, ini setiap cabangnya saya sudah potes pucuknya. Ini juga sama, udah saya potes dan keluar cabang lagi. Karena biasanya setiap kali kita potes pucuknya akan ada calon buah yang muncul. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pruning ya.
pruning untuk menghentikan laju pertumbuhan vegetatif menjadi laju pertumbuhan generatif. Ya, mari menanam ya. Ini anak saya juga yang kecil udah mulai suka ikut saya menanam ya. Jadi nggak ada alasan untuk menanam. Mari makan apa yang kita tanam dan mari tanam apa yang kita makan ya. Untuk bibit saya juga banyak ya. Silahkan kalau mau beli bibit di tempat saya juga ada ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.